Halo remaja muda, balik lagi di Nyawa Sakera, tanya mahasiswa seputar PKKMB Sakera. Oke, kenalin aku Ferry dari mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Di episode 3 ini kita bakal bahas mengenai seputar kehidupan mahasiswa baru, gimana sih rasanya jadi mahasiswa perantauan di Madura. Tentunya aku gak sendiri karena aku juga ditemenin mahasiswa dari berbagai daerah tentunya. Langsung aja kita kenalan aja. Oke, halo, gimana nih kabarnya? Halo Kak, baik. Iya, kelihatannya dia banget ya, karena kan habis UAS nih ya. Iya, bener banget. Oke, mungkin bisa disapa dulu nih remaja mudanya. Kalian tuh dari mana? Namanya siapa? Dari Febri dulu. Oke, boleh. Halo remaja muda, kenalin aku Febri, aku asalnya dari Tangerang, program studi ilmu komunikasi. Halo, kalau aku Tessa Putri Tagaol dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan asalnya itu dari Medan. Febri dari Tangerang, Tessa dari Medan. Iya. Jauh-jauh ya. Iya. Iya. Oke, yang jadi pertanyaanku nih, kenapa pilih UTM? Why? Apakah UTM udah jadi wishlist kalian? Kan di Tangerang, kenapa nggak di UI aja yang lebih dekat? Atau di Medan? Kan ada tuh universitas yang lebih dekat. Gimana nih tanggapan? Dari Tessa dulu nih, ladies first. Oke. Kalau dari aku ya, jadi sebenarnya itu masuk UTM itu bisa dibilang nggak sengaja ya. Nggak sengaja. Iya, soalnya kebetulan aku tuh lulus jalur SNM atau undangan. Nah, jadi kayak lempar kesempatan aja. Terus aku memang dari dulu tuh pengen yang jauh, pengen jauh dari Medan, pengen merantau gitu, nyobain hidup di negeri orang atau di daerah orang gitu. Terus menang di sini, ya udah dijalanin aja dengan beraneka ragamnya gimana. Berarti cuma dijadiin batu loncatan ya? Iya, ya udah gitu. Kalau Febri, kenapa Kalau- kau pilih UTM? Oke, kalau aku sendiri, kebetulan aku tuh gap year ya 2 tahun dan juga emang aku tuh pengen banget kuliah di Jawa Timur Kak gitu. Karena menurut aku tuh Jawa Timur kayak bagus aja gitu loh. Makanya kayak aku nanya-nanya juga kan ke teman-teman aku yang emang kuliah di sini kayak gimana sih UTM gitu. Nah, makanya kayak aku masukin ke list untuk daftar SBM. Oke. Kan kalian dari berbagai daerah, bukan asli dari Jawa Timur atau Madura. Tentunya sebagai mahasiswa perantauan, pernah dong mengalami culture shock. Apa sih culture shock kalian waktu pertama kali menginjakkan kaki di Madura? Tentunya budaya dari di Tangerang, terus di Medan, tentunya perlu adaptasi dong. Iya. Apa culture shock kalian? Dari Febri dulu, gantian. Oke. Dari Tangerang nih. Sebenarnya Gimana culture sih, shocknya agak banyak ya. Kebetulan aku sendiri di Tangerang kan kalau apa-apa tuh serba gampang gitu loh. Kayak misalnya dari transportasi juga kita kan di sini nggak ada yang kayak Grab gitu-gitu kan. Namanya agak kesulitan juga. Tetapi di sini tuh ada yang namanya ojek mahasiswa juga. Jadi mempermudah kita juga dan harganya juga murah sih. Makanya kayak ada perbandingan juga gitu. Ojeknya dari mahasiswa ya? Iya, ada kan, ada Iya. mahasiswa-mahasiswa yang sambil nyari-nyari uang gitu. Cukup itu culture shocknya? Masih banyak lagi sih, mungkin Tessa dulu. Iya, oke, Tasya bisa dilanjut. Ya, kalau dari aku ya, mungkin culture shock-nya itu dibagi dari dua. Kalau dari positifnya di sini itu culture shock di sini tuh ternyata orang-orang sekitar itu, warga lokal itu nggak semenyeramkan branding di luar sana Iya, gitu loh. bener Ternyata banget. mereka itu welcome kok sama orang-orang luar gitu. Terus itu positifnya ya, ternyata di sini bagus, baik kok. Terus kalau negatifnya itu ternyata orang-orang sini itu terkadang gimana ya, terlalu excited juga sama orang-orang baru. Untuk orang-orang yang nggak suka jadi pusat perhatian, mereka itu terlalu kayak wah diagung-agungkan gitu loh. Jadi sometimes bisa jadi positif, sometimes bisa jadi negatif ya. Tergantung orangnya ngeliat dari mananya gitu sih kalau dari aku. Berarti aku bisa bilang nggak kalau kalian ini cepat adaptasinya? Butuh waktu berapa lama? Dari kalian maba sampai sekarang semester 4 adaptasinya, atau dari maba itu udah bisa adaptasi langsung, udah nerima dari culture dari Madura ini? Kebetulan kalau aku sendiri adaptasinya tuh kayak emang jauh-jauh hari dari sebelum ospek gitu. Karena kita kan juga menyesuaikan dengan lingkungan dan juga kondisi yang ada di sini kan. Jadi menurut aku juga lumayan cepet sih. Kalau aku enggak sih, kalau aku pribadi itu lumayan lama. Kayak yang tadi kalau fase culture shock-nya itu dari semester 1 gitu kan. Terus
mulai berdamai sama diri sendiri, mulai berdamai sama lingkungan itu mulai semester 2 ke 3. Terus kalau udah sekarang semester 4 udah kayaknya udah mulai menyatu keluarga lokal. Iya, apalagi teman-teman kalian juga kan yang mayoritas dari Madura juga, Iya. jadi kayak gampang juga lah buat adaptasi. Iya. Oke, kalian dari perantauan, culture shock udah kan ya. Terus pernah homesick nggak? Apalagi kalian tipe-tipe mahasiswa yang ya udahlah kalau gabut pulang kampung aja lah. Kan ini jauh-jauh. Apakah kalian tetap pilih pulang atau gimana nih kalau homesick? Oke. Kalau dari aku ya, kalau homesick itu pernah dulu di semester 2 itu di fase-fase culture shock apa segala macam di situ. Apalagi tekanan tugas kuliah, apalagi kalau aku ya fakultas teknik, jadi lumayan Berat banget berat ya. ya. Lumayan dicerca dari beberapa sudut gitu. Terus sempat nangis orang tua gimana gini mau pulang aja gitu kan. Terus orang tua bilang gini, udah coba aja dulu cari yang lain, kalau gitu dimauin gitu loh, maunya pengen pindah, tapi karena dimauin jadi kita ngerasa kayak iba. Iya. Kok dimauin sih nggak mau gitu, jadi ujungnya udah ditahan-tahanin aja. Sekarang udah semester 4 nggak kerasa gitu sih. Berarti kalau bisa hitung biasanya Tessa pulang berapa? Setahun sekali atau tiap bulan? Atau nggak pernah pulang sama sekali? Nunggu lulus dulu nih baru pulang. Kalau aku sih kalau pulang ke rumahnya Medannya itu cuma sekali doang selama semester 4 ini. Tapi kalau kayak liburan ke Jakarta gitu, ke rumah keluarga yang lain itu pernah lah kali libur-liburan gitu. Tapi selebihnya itu paling yang ngurus organisasi, ospek segala macam. Berarti manfaat kalau homesick langsung larinya cari kegiatan yang lain juga Iya. ya. Biar kalau dari Febri nih gimana? Kalau homesick ngapain? Waduh. Kalau aku sih biasanya kalau homesick emang dari semester 1 tuh aku nyari kesibukan yang di kampus ya. Karena melalui kesibukan itu sendiri itu juga kita menjadi terbiasa gitu loh untuk hidup di sini sendirian gitu kan, jauh dari orang tua. Makanya kayak mungkin lebih ke menyibukkan diri aja sih biar fun terus pikirannya tuh nggak tertekan di sini kesepian gitu. Ya benar juga sih ya. Kalau sendiri juga kangen rumah, kangen mama Iya. papa, malah jatuhnya nangis inget pengen Iya. pulang, nggak jadi kuliah deh ini nanti. Iya. Oke, kalian juga mahasiswa yang kos. Apa titik terendah kalian pada saat ngekos? Titik terendah banget yang pernah kalian alami? Mungkin dari Febri Gak dulu. bisa makan mungkin. Finansial Kekurangan mungkin. makan. Biasanya anak kos kan finansialnya Iya, rada benar. terganggu ya. Apalagi anaknya jalan-jalan terus gitu. Jadi selama ini titik terendah sebagai mahasiswa yang perantauan ngekos itu ya masalah di finansial doang ya. Tapi ya cukup, aku bisa bilang kalau cukup bisa ngatur keuangan nggak sih, karena kan di Madura ini terkenal murah-murah banget kan ya, Iya, makanannya iya sih. dari segala option tuh murah gitu. Iya beda jauh sih, apalagi kalau aku ya, kan aku dari Medan ya. Di sana itu kalau dibandingin sini tergolong lebih mahal di sana, di sini lebih murah. Terus karena udah terbiasa spend lebih banyak di sana, di sini mendadak turun itu jadi lebih bisa ngatur ya. Terus kalau dari tadi itu dari segi finansial ya. Kalau aku itu lebih ke segi teman-teman kosnya. Kalau aku kan orang Medan ya, jadi logatnya itu suaranya itu keras Iya. gitu kan, terbilang keras. Jadi kalau di kos itu sometimes kayak mungkin suaranya kalau teleponan keras atau segala macam. Ternyata sebelah kamar itu orang Jawa yang notabene itu lembut, ayu gitu-gitu. Sampai ngerasa ya ampun, merasa bersalah gitu loh kalau udah ribut terlalu apa di kos. Jadi itu sih mungkin lebih peka sama orang-orang sekitar aja gitu. Tapi pernah kaget kalau misal dari anak Jawa, kamu kan yang katanya logatnya keras itu, dikira, aduh Tessa ini kayaknya lagi marah-marah. Iya, pernah ya. Kalau aku lagi teleponan ya sama orang tua kayak excited banget gitu kayak ceritain sesuatu. Terus dari mereka itu datang 3 orang ke depan kamarku. Tes kenapa? Tes digituin. Padahal aku nggak kenapa-napa. Mereka Padahal pikir aku itu logatnya kesurupan. gitu Iya, ya. sumpah. Mereka pikir aku kenapa-napa. Lucu sih. Oke, next question ya. Di perantauan ini kan mahasiswa itu banyak jenisnya. Ada yang memutuskan untuk ngontrak, ngekos ataupun asrama. Nah, kalau boleh tahu kalian ini sekarang apa? Ngekos atau Ngekos. ngekos semua? Yang Oke, jadi aku mau tanya nih, menurut kalian khususnya untuk maba-maba nih itu lebih baiknya mereka itu ngekos, ngontrak atau asrama? Kalau menurut aku ya, misalnya kalian introvert banget itu lebih baik kalian tuh ngekos dan juga
mungkin bisa ngekos sendiri dulu, karena kalau misalnya berdua takutnya kalian tuh belum bisa menyesuaikan diri kalian sama orang baru gitu. Ingat takutnya bentrok juga ya, nggak tahan lama temenannya. Bener, apalagi kalau misalnya kalian langsung ngontrak kan kayak kalian juga belum kenal kan sama teman-teman kalian. Bahkan kalau misalnya kalian ngontrak sama teman sekolah kalian pun belum tentu kalian bisa bareng-bareng gitu loh. Kalau dari Tessa? Bener sih, kalau dari aku benar kata Febri tadi, kalau awal-awal lebih baik ngekos dulu terus ngontrak atau segala macam. Tapi ditambah kalau ngekos itu usahain cari kos itu yang terdekat sama kampus. Terus apalagi kalian itu ngeliat juga kayak semisal kalian itu fakultas apa. Semisal kalian hukum, jamnya itu mungkin lebih fleksibel, atau kalian teknik, jamnya itu lebih kayak nugas, praktikum apa segala macam. Nah dari situ kalian tuh harus cari kos yang punya jam malam gitu, biar kalian tuh bisa lebih leluasa. Jangan semisal kalian anak teknik banyak tugas segala macam terus kalian ngambil asrama, itu bakalan susah, ngimpact juga ke nilai akademik kalian gitu sih. Berarti emang tergantung pribadinya masing-masing dulu Iya. ya. Ya kalau emang prefer kos ya udah kos aja buat Iya. awal-awal coba-coba dulu. Nanti kan juga dapat teman mungkin bisa kontrak bareng. Iya, betul banget. Oke. Sekarang nih apa sih yang bakal kalian kangenin di tempat rantau ini? Kan udah semester 4. Ya meskipun gak lama sih ya, cukup habis ini juga udah semester tua gak kerasa. Apa yang bakal dikangenin dari Madura ini? Apa ya? Setelah kalian tiba di asal kalian di Medan atau Tangerang, waduh kangen banget nih sini, jadi inget nih apa yang bakal dikangenin. Kalau aku dari aku dulu ya. Kalau di Madura itu mungkin karena gini ya, lingkup Madura kita itu apalagi kampus itu kayak kecil gitu kan. Kampus terus kafe-kafe, tempat ngopi, terus kos, cuman itu doang. Jadi kayak untuk lingkungan sekitar kita itu yang kita lihat itu aja, udah terbiasa gitu, terlalu nyaman. Terus misal pulang ke Medan itu kayak lingkupnya itu udah terlalu banyak. Jadi mungkin kita itu kangen safe place kita gitu, kayak simple hal-hal simple gitu sih. Bakal kangen nongkrong bareng, Iya. begadang, Iya. gitu ya. Kalau dari Febri? Benar, kalau dari aku sih lebih ke teman-temannya ya, karena kan semakin lama itu kita bakal menemukan titik kenyamanan kita di sini gitu loh. Jadi apa ya, ya kayak gitu sih, tetap kayak kita tuh bakalan kangen suasana di kos gitu, dengan suasana yang bebas. Bebas yang dicari ya. Iya, karena strict parents. Oke. Kalian tentu udah punya teman dari Madura. Udah Banyak pasti. Udah pasti adaptasi, gimana tanggapan kalian? Tanggapan tentang Kan selama ini Madura itu selalu kena stereotip yang jelek banget gitu loh. Padahal sebenarnya nggak gitu. Madura itu ya kamu belum pernah aja ke Madura gitu. Sebenarnya orang Madura itu juga ramah-ramah, peduli banget sama kita semua. Gitu. Kamu pernah punya pengalaman yang serupa nggak? Ya pernah banget sih, apalagi kan dulu waktu kebetulan aku tuh anak terakhir, jadi orang tua itu lumayan susah ngelepas aku ke sini. Tapi kayak mereka itu dengar omongan-omongan di Madura loh banyak ini, banyak begal, banyak ini, pokoknya kasar, bawa celurit segala macam gitu. Ternyata nyampe sini kebalikannya, malah mereka itu welcome banget, warga lokalnya baik, gini segala macam. Terus kayak ngerasa ternyata stereotip mereka itu salah. Kita harus terjun langsung, nyobain langsung baru kita ngerasain impactnya gitu. Oke. Gitu. Betul ya. Berbicara sama Madura, kalian udah 2 tahun ya? Iya. Udah bisa bahasa Madura apa aja? Ya nggak mungkin, aku sedih banget dong udah 2 tahun di Madura tapi nggak bisa bahasa Madura. Bisa. Ya at least ada 1 kata, 2 kata atau apa gitu. Oke. Dari Tessa nih udah bisa apa aja? Kalau aku ya, aku pertama kali kesini tuh yang aku pertama kali cari tahu itu bilang maaf, makasih, tolong. Ya itu apa bahasa Gitu. Maduranya? Terus kalau makasih itu matur Matur sakalangko. Terus? Maaf lupa. Gimana? Kan Madura nanti bisa komen ya apa? Lupa. Dulu aku tuh sempet download aplikasi Kamus Madura tahu, ada. Prepare banget ya. Iya ada, sumpah. Tapi ya ujung-ujungnya lupa juga. Soalnya kan kebanyakan di Madura juga orang-orang Jawa ya. Iya. Nah, jadi kita itu lebih terbiasa bahasa Jawa Bahasa Jawa, malah ya, daripada malah bisa Madura. bahasa Jawa gitu, ketimbang Maduranya. Iya. Tapi ada yang bilang juga kalau orang Madura belajar bahasa Jawa itu sebenarnya gampang. Cuma orang Jawa yang belajar bahasa Madura itu yang cukup Susah. sulit. Iya, Betul bener banget banget. lagi. Oke, mungkin itulah sharing-sharing kita mengenai culture shock dan kehidupan mahasiswa di perantauan khususnya di Madura. Jadi buat maba nggak perlu khawatir karena
adaptasi itu juga perlu. Mungkin itu saja podcast episode 3 kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode yang lain dan pantau terus sosial media dari PKKMB Sakera 2024. Dadah.